persiapan bahasa gitu. Jadi ya walaupun semester 4 tapi sebenarnya kakak kelasnya Aska nih waktu SMA. Cuma nanti yang bakal wisuda S1 duluan ya Aska karena Aska nggak pakai idat. Ya, amin amin. Amin. Nah, oke. Ini santai aja ya teman-teman ya. Kebetulan aku juga nyiapin apa namanya PowerPoint. Jadi kita ya bincang buku aja seperti apa namanya, seperti eh, judul acaranya. Di sini insya Allah aku bakal apa namanya nge-review sedikit ya tentang ini Baitul Maqdis for Dummies yang baru rilis tanggal 5 Oktober kemarin. Masya Allah banget, ternyata temen aku ada yang ikutan peluncuran bukunya kebetulan dan dia berbaik hati mau meminjamkan buku ini gitu. Dan Masya Allah ya, karena kalau misalkan, maksudnya ini kan karyanya Ustadz Felix Yau dan tim. Dan kalau kita tahu, Ustadz Felix itu setiap bikin karya itu selalu ambisius, bisa dibilang seperti itu ya. Mau All out itu banget ya Kak. all out banget, bener-bener. Insya Allah, karena bisa dilihat ya, maksudnya bukan sekedar teori doang, tapi visual dari segi visualnya apa segala macam itu bener-bener yang totalitas gitu. Gak cuma di buku, bahkan di eh, media, bahkan di fashion semuanya benar-benar yang itu tadi totalitas, terus ambisius dan masya Allah yang maksudnya segala sesuatu yang apa namanya, yang lahir dari hati itu kan akan menyentuh banyak hati orang juga gitu kan ya. Nah, nah salah satunya buku ini tuh jadi bukti, jadi eh insya Allah jadi apa namanya, jadi jawaban dari usaha-usaha atau harapan-harapan Ustadz Felix gitu ya dan tim gitu bahwa memang mereka berkarya tuh memang benar-benar sungguh-sungguh berharap banyak yang banyak kemudian yang ini apa namanya mengambil manfaat dan istilahnya apa ya, eh pokoknya sukses menjadi sasaran dakwahnya mereka gitu. Ini ini nggak ada ininya saya apa pantikan Apa? pertanyaan atau apa. Eh, Sebenarnya boleh dari kakak dulu gitu. Tapi Iya. sebenarnya tadi em, boleh kalau kakak juga mau cerita terkait acara di 5 Oktober itu karena sejujurnya aku juga mau banget datang tapi qadarullah ada agenda lain. Mungkin kalau Oke, mau oke. sharing bisa. Ya, sip. Jadi di acara 5 Oktober itu kan peluncuran buku ini ya. Sekaligus ya di situ mendatangkan Syekh dan influencer-influencer lainnya gitu. Nah, tagline-nya adalah tagline dari peluncuran buku ini dan acara tersebut adalah Liberation of Mind before Liberation of Land. Nah, ini Masya Allah ya, uh, artinya tuh dalam banget. Jadi pembebasan pemikiran itu lebih utama atau lebih didahulukan sebelum pembebasan tanah atau pembebasan wilayah gitu. Karena setelah dibaca dari buku ini, akhirnya kita dapet tuh konteksnya kenapa Ustadz Felix dan tim itu mengambil tagline itu karena dulu Rasulullah pun menggunakan strategi yang sama. Jadi ketika peristiwa enggak, jauh sebelum Isra Mi'raj kan ya. Eh dulu itu kiblat pertama umat Islam itu kan ada di Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah sholat selalu menghadap ke Baitul Maqdis tersebut gitu. Nah itu aja udah memberikan satu tanda yang ini ya, yang besar banget bahwasanya Baitul Maqdis ini adalah sebuah tempat yang istimewa, sebuah tempat yang mulia. Bahkan istimewa itu diistimewakan sama Allah langsung gitu. Kenapa dia menjadi kiblat pertama umat Muslim. Nah, setelah itu, dah.
Hmm, berjalan masa kenabian, sholat apa segala macem, menghadap ke Baitul Maqdis, terus kemudian di Amul Huzn. Amul Huzn itu kan tahun di mana istrinya Rasul yang namanya Khadijah itu meninggal. Terus pamannya Abu Thalib itu juga meninggal. Yang mana dua orang ini adalah pendukung terdepannya Rasulullah dalam berdakwah gitu. Walaupun Abu Thalib ini non Muslim ya, tapi secara emosional, secara apa namanya finansial apa segala macam itu mendukung dakwahnya Nabi gitu. Bahkan secara politis juga Nabi itu selalu eh, didukung bahkan dilindungi gitu. Nah, di tahun yang sama itu eh, dua orang kesayangannya ini diambil sama Allah. Makanya setelah peristiwa yang menyedihkan ini yang bahkan disebut dengan istilah Amul Huzn yaitu artinya adalah tahun kesedihan, itu akhirnya Rasul berupa hiburan. Jadi Allah nggak mau membiarkan Rasul terlalu larut dalam kesedihannya. Akhirnya Allah kasih hiburan berupa jalan-jalan ke langit. Gila kan maksudnya keren banget ya. Hiburannya tuh ya itu diajak jalan-jalan ke langit, ke Sidratul Muntaha, lihat lihat segala pemandangan yang indah yang ada di sana gitu. Yang mana Rasul diangkat ke sana itu ya dalam keadaan masih manusia seperti kita gitu. Hmm, terus di Amul Huzn ini, enggak, di tahun yang sama dengan Amul Huzn ini, Rasul kan melewati atau mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan Isra itu kan artinya perjalanan malam ya. Dari eh, Mekah, kemudian Rasul diperjalankan ke Baitul Maqdis ini, yang berada di Syam. Nah, di sana Rasul itu ada hadisnya di sini, bahwasanya di sana Rasul itu sholat bersama seluruh nabi dari awal sampai sebelumnya Rasul berarti. Jadi Rasul itu mengimami sholat seluruh nabi yang ada di muka bumi gitu. Nabi-nabi yang udah wafat kan berarti ya, karena nabi-nabi sebelumnya gitu. Ya kita mesti nggak masuk di akal kita gimana nabi yang udah wafat terus kemudian sholat di Masjidil Aqsa. Maksudnya sholat di Baitul Maqdis itu kan nggak masuk di ini kita ya, logika kita. Cuman di sini di hadis ini dijelaskan seperti itu gitu. Jadi bentuknya seperti apa, bayangannya seperti apa, ya itu kuasa Allah yang menentukan bagaimananya gitu. Yang jelas pokoknya di malam itu Rasul mengimami seluruh nabi yang ada di muka bumi. Makanya itu eh, alasan kedua kenapa Baitul Maqdis seistimewa itu. Karena ketika ada orang yang menginjakkan kaki di Baitul Maqdis, berarti dia pernah menginjakkan kaki di tempat yang sama seperti yang dipijaki oleh nabi-nabi zaman dulu. Bahkan seluruh nabi gitu. Nah, ini buku ini juga maksudnya eh, openingnya itu adalah itu. Bab pertamanya itu adalah alasan kenapa kok kita harus membela Baitul Maqdis gitu. Nah, itu selain yang pertama adalah tempat apa kiblat pertamanya umat Muslim, terus kedua pernah dijadikan tempat sholat oleh seluruh nabi, terus habis itu eh, Baitul Maqdis adalah tempat yang dimana mayoritas nabi itu punya sejarah, punya cerita eh, di situ gitu. Nabi Sulaiman, itu kerajaan Nabi Sulaiman tuh ada di Baitul Maqdis. Terus habis itu nabi-nabi yang lain pun juga sama gitu. Dia punya sejarah tersendiri dengan Baitul Maqdis gitu. Terus oh ya, terus kita ini apa namanya? Selain ngomongin Baitul Maqdisnya secara spesifik doang, letak
geografisnya atau tempat di mana Baitul Maqdis itu berada itu juga termasuk tanah yang diistimewakan oleh Allah, yaitu negeri Syam. Negeri Syam ini dia meliputi negara-negara Lebanon, terus Suriah, kemudian Yordania, terus eh mana lagi ya? Pokoknya negara-negara yang eh itu tadi yang termasuk negeri Syam itu. Nah, negeri Syam ini diistimewakan Allah karena apa? Karena dia menjadi barometer keimanan umat Muslim sedunia. Maksudnya gimana? Jadi, eh, dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya ketika orang-orang Syam, ini maksudnya negara-negara yang ada di dalamnya juga ya, ketika orang-orang Syam itu keimanannya sedang istilahnya dalam kondisi yang tidak stabil, itu maka apalagi umat yang lain, umat Muslim di negara lain gitu, di daerah lain. Karena udah Allah jamin bahwasanya orang Syam ini adalah orang-orang dengan keimanan yang paling istilahnya dengan kualitas yang paling baik. Itulah kenapa kita lihat orang-orang Palestina bisa seteguh itu gitu menghadapi ujiannya mereka yang nggak masuk di akal kita ya. Maksudnya kita ngelihat nih, kayak dulu kita dengar cerita Nabi Ibrahim dibakar aja, eh apa namanya, nggak bisa bayangin kan orang dibakar hidup-hidup gimana ya rasanya gitu. Terus habis itu eh apalagi orang eh dimutilasi bahkan mungkin ya dalam keadaan hidup, terus dibombardir apa segala macam. Itu di zaman sekarang kita lihat gitu. Yang dulu kita cuma dengar nabi-nabi zaman dulu mendapatkan siksaan-siksaan yang mengerikan gitu. Itu aja kita udah istilahnya udah miris banget ya Allah. Ya sih, nabi sih gitu. Mungkin kan mikirnya gitu ya. Ya sih nabi sih mungkin karena apa namanya? Karena kenabian beliau ya pantas aja mendapatkan cobaan yang seperti itu. Tapi di zaman sekarang orang-orang biasa kayak kita nih, orang-orang akhir zaman pun ternyata juga mendapatkan bagian itu gitu loh. Mendapatkan ujian-ujian yang mungkin dulu dirasain sama-sama sama para nabi gitu. Dan kenapa mereka bisa sehebat dan setegar itu gitu. Ya karena Allah udah me, apa namanya? Udah memang udah menetapkan bahwasannya orang-orang yang ada di dalam negeri Syam itu adalah memang orang-orang dengan keimanan yang paling baik kualitas keimanannya. Nah, itu jadi salah satu keistimewaan juga dan barometer keimanan kita juga ya. Maksudnya kita kan jadi orang-orang yang ada di luar Syam nih. eh kita tuh udah jelas gitu. Maksudnya keimanan kita tidak sebaik mereka gitu. Karena kita bukan termasuk orang-orang yang ditetapkan untuk punya keimanan sekuat itu gitu. Tapi yang jadi catatan buat kita adalah ketika oke nih, orang Syam itu jadi barometer keimanan umat Muslim sedunia. Jadi kalau misalkan keimanan mereka bisa teguh, berarti keadaan iman orang-orang di luar wilayah itu juga insya Allah masih dalam keadaan baik-baik saja gitu. Atau seenggaknya dalam keadaan yang stabil, gak yang bobrok-bobrok banget gitu. Nah, mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya adalah ketika kita orang-orang Muslim yang ada di luar negeri Syam nggak punya perhatian, nggak punya eh sorry ya agak berisik soalnya ada misalkan nggak punya perhatian terhadap Baitul Maqdis, nggak punya awareness terhadap agama kita sendiri gitu. Bahkan saudara-saudara seiman kita, ya itu juga sebagai tanda, itu juga menjadi tanda bahwasanya orang-orang di negeri Syam pun keimanannya juga udah mulai menurun gitu. Dan itu bahaya. Maksudnya apa? Kalau orang-orang yang mempertahankan tanah suci aja udah pada melemah imannya, maka kan berarti kan akan apa namanya?
akan semakin dekat dengan kehancuran itu sendiri gitu. Jadi ini adalah kerja kolektif ya antara orang-orang yang ada di dalam Palestinanya sendiri dan orang-orang yang ada di luarnya. Untuk apa? Untuk sama-sama ikhtiar untuk mewujudkan satu visi besar kita semua gitu, yaitu pembebasan Palestina. Walaupun nih misalkan kita nggak memberikan effort berupa apa hadir ke tempatnya langsung terus jihad langsung di sana, tapi seenggaknya dukungan kita, doa-doa kita, terus habis itu kepedulian kita, usaha boikot kita, itu semua itu menguatkan keimanan mereka yang ada di sana secara tidak langsung kayak gitu. Jadi eh, karena dijadikan barometer keimanan, maka orang-orang yang ada di luarnya juga harus eh, menyelaraskan, menyamakan ini ya, apa ya istilahnya? Ya itulah, poinnya saling, saling, saling menguatkan dengan ya ibadah itu tadi. Gitu. Oke, itu di chapter awal-awal tuh bahas tentang itu. Terus Rasul itu setelah peristiwa Isra Mi'raj itu gak pernah satu malam pun melewatkan malam tanpa baca surat Al-Isra. Jadi eh, itu kan sangat berkesan banget ya di hati Rasul pasti kan. Peristiwa Isra Mi'raj itu di mana pulang-pulang dari Isra Mi'raj kan akhirnya banyak yang murtad kan karena makin orang-orang tuh makin curiga gitu loh sama kenabian Nabi Muhammad ini. Bisa-bisanya orang ke Syam dalam satu malam terus sampai ke langit terus sampai balik lagi dalam waktu sesingkat itu gitu. Ini pasti orang gila nih yang ngomong kayak gini. Cuma orang gila yang bisa mengada-ngada seperti itu. Nah, didustakan terus habis itu akhirnya banyak yang murtad. Nah, pasti kan itu sesuatu yang besar. Mungkin bagi orang-orang itu hal yang gila, hal yang aneh gitu kan. Tapi bagi Nabi Muhammad sendiri itu pasti kan berkesan banget. Nah, setelah itu akhirnya Rasul mendawamkan amalan itu. Setiap malam nggak pernah lewat membaca surat Al-Isra. Itu. Terus eh ya itu ya, kalau aku baca-baca di status temen tuh juga dia dia ini kebetulan ini apa namanya? Ya banyak ikut kajian-kajian tentang Kepalestinaan itu. Dia juga ngingetin kayak eh jangan putus baca Al-Isra-nya kayak gitu-gitu. Tapi ya kembali ke kitanya masing-masing ya dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Karena Al-Isra itu kurang lebih panjangnya sama kayak Al-Kahfi setengah juz. Jadi emang butuh diluangkan waktu kalau misalkan memang mau mendawamkan amalan yang itu. Nah, balik lagi ke yang tadi aku ceritain di awal bahwasanya strategi Rasul dalam pembebasan Baitul Maqdis itu awalnya itu adalah ini apa namanya? Liberation of mind, membebaskan secara pemikirannya dulu gitu. Itu dengan apa? Dengan menyebarkan kepedulian atau ya memperluas kepedulian orang-orang, awareness orang-orang sama Palestina, sama enggak bukan Palestina, maksudnya Baitul Maqdis itu tadi ya. Jadi setelah peristiwa itu Rasulullah tuh banyak ngomongin Baitul Maqdis ke sahabat-sahabatnya. Terus juga Baitul Maqdis ini juga termasuk wilayah yang biasa dijadikan eh, apa namanya? Kan dulu tuh banyak ya apa kafilah-kafilah dagang ke antar negara gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah Syam itu sendiri gitu. Jadi orang-orang Mekah pada zaman itu mereka nggak asing sama Baitul Maqdis karena letaknya ada di Syam di mana Syam itu sering mereka datangi gitu. Dan mereka tahu Baitul Maqdis itu adalah tempat peribadatannya eh bahkan bukan satu agama doang gitu. Ada tiga agama yang mengklaim memiliki hak di situ gitu untuk beribadah. Jadi
sahabat-sahabat Nabi itu udah paham banget gitu loh tentang Baitul Maqdis karena Rasul pun sering nyebut di halakoh-halakohnya atau di setiap dakwahnya gitu tentang keutamaan-keutamaan Baitul Maqdis gitu. Terus sampai kemudian eh, di balik sejarahnya yang panjang itu ya karena semua nabi itu nggak semua maksudnya mayoritas nabi itu punya sejarah di sana. Terus kemudian dari zaman Rasul ini cerita tentang Baitul Maqdis itu diteruskan dilanjutkan sampai ke masa-masa setelahnya. Zaman kenabian kan setelahnya kan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terus habis itu eh di zaman oh ya nih apa namanya batasnya tuh pas Rasul mau meninggal, Rasul itu mempersiapkan satu pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ya, Usamah bin Zaid. Tapi itu posisinya Rasul tuh udah sakit-sakitan gitu, udah lemah badannya, tapi sempat membentuk pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini masih umur 17 tahun dan itu Rasul milih langsung sendiri. Ini Usamah jadi panglimanya gitu. Terus pasukannya disiapin ini kayak gitu. Nah, tapi sebelum pasukannya ini berangkat, Rasul udah terlanjur meninggal duluan gitu. Nah, perang yang nantinya dipimpin sama Usamah bin Zaid ini menjadi eh, jalan pembuka ke Baitul Maqdis untuk istilahnya di apa? Dibebaskan ya, di dibebaskan itu tadi. Nah, sepeninggal Rasul, terus habis itu orang-orang tuh pada kayak ngomong ke Abu Bakar, kan penggantinya Rasul kan Abu Bakar ya, Khulafaur Rasyidin pertama. Abu Bakar itu beneran tuh panglimanya Usamah, nggak salah tuh kayak gitu. Dia kan masih masih muda banget gitu. Kenapa nggak diganti sama yang lain aja gitu? Nah denger kayak gitu, Abu Bakar langsung nggak nyaman gitu. Kenapa mereka sok tahu seolah-olah meremehkan Usama bin Zaid, padahal kan ketika Rasul memberikan suatu ketetapan atau keputusan itu kan itu ya bukan dari atas dasar nafsunya Rasul sendiri, tapi itu semua kan berdasarkan kenabian ya, ilham kenabian gitu. Yang mana itu langsung dari Allah langsung petunjuknya gitu. Jadi Abu Bakar gak mau menerima apa namanya saran dari orang-orang zaman itu gitu. Maksudnya nggak mau menerima saran dari rakyatnya gitu. Akhirnya eh, Abu Bakar pun melanjutkan apa yang tadinya udah direncanakan sama Rasul, yaitu memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ini. Itu terus kemudian disusul dengan pasukan-pasukan selanjutnya, perang-perang selanjutnya, sampai akhirnya tuh Umar bin Khattab, zamannya Umar bin Khattab, eh, apa namanya, zamannya Umar bin Khattab melakukan ekspedisi dan apa namanya, ekspedisi perjalanan perang yang memang dikhususkan untuk pembebasan Baitul Maqdis tadi. Kemudian itulah apa namanya, akhirnya Baitul Maqdis juga jadi ini ya, jadi ada di kekuasaan kaum Muslim di zamannya Umar bin Khattab itu tadi. Nah setelah itu banyak sekali apa namanya kejadian-kejadian di sini dijelasin sih banyak sejarah-sejarahnya, cuman kan nggak mungkin aku jelasin detail juga karena takut ada yang miss. Nah eh, setelah itu terus masuk ke zaman-zaman ini. Itu kan tadi kan Umar bin Khattab ya, awal mula pembukaannya banget gitu. Yang langsung menyasar ke Baitul Maqdis. Terus habis itu setelah Khulafaur Rasyidin itu kan ada masa Umawi. Itu juga ada usaha-usaha untuk membebaskan Baitul Maqdis sampai akhirnya Abbasiyah. Dan di Abbasiyah ini, di akhir-akhir masa Abbasiyah ini terjadi perang-perang salib. Perang salib itu nggak cuma sekali ya. Itu peperangan antara
Eropa dengan eh, Kesultanan Islam untuk memperebutkan ini tadi, wilayah suci Baitul Maqdis ini tadi. Terus sampai singkat cerita di Perang Salib kedua itu, Salahuddin Al-Ayyubi itu dia berhasil membebaskan Palestina. Dalam artian Baitul Maqdis ini dikuasai oleh umat Islam. Jadi di bawah kepemimpinan umat Islam. Itu turning point yang ini ya, yang paling eh, banyak memberi pengaruh gitu di zaman-zaman setelahnya itu di Perang Salib Kedua itu dimenangkan oleh pasukan Muslim, yaitu yang dipimpin oleh Salahuddin Ayyubi. Dan pembebasan ini, penaklukan ini, nggak tidak di sini jelasin tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Beda dong sama orang-orang Israel yang ketika dia mau merebut atau menguasai suatu wilayah, mereka mainnya tuh istilahnya mainnya main kasar gitu ya. Ada pembunuhan, ada bombardir, apa segala macam. Nah, zamannya Salahuddin Ayyubi ini itu nggak pakai itu sama sekali gitu. Jadi pakai pakai cara-cara yang lebih diplomatis gitu. Nah, ketika Baitul Maqdis ada di bawah kepemimpinan umat Islam, itu orang-orang yang dia non-Muslim tuh mendapatkan keamanan yang terjamin. Jadi walaupun mereka minoritas, walaupun mereka berasal dari apa namanya, berasal dari istilahnya dari pihak musuh ya, yang tadinya dijadikan musuh itu tadi, mereka semua mendapat jaminan keamanan gitu. Asalkan satu syaratnya, mereka mau membayar jizyah. Ketika jizyahnya itu dia bayar, ya mereka semua dalam keadaan aman. Tuh. Itu sejarahnya di zaman dulunya ya. Terus berlanjut lagi sampai akhirnya kemudian mungkin teman-teman yang udah biasa ngikutin atau mungkin yang udah ikutan acara ini di sesi-sesi yang kemarin nggak asing sama namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl ini dia pencetus negeri Yahudi gitu. Jadi kan orang-orang Yahudi ini kan mereka itu kan karena tabiatnya ya, karena karakternya yang jelek, terus kemudian iya tabiatnya yang jelek apa segala macam, mereka ini kan terusir gitu dari Baitul Maqdis dan nggak ada negara-negara yang mau eh, menerima, kalaupun mau misalkan eh apa namanya mereka menerima orang-orang Yahudi yang terbuang ini, biasanya orang Yahudinya ini akhirnya meleburkan diri menjadi warga negara di daerah tersebut gitu. Jadi menghilangkan identitas Yahudinya itu. Nah, Theodor Herzl ini dia punya ambisi ingin membangun suatu negara yang berdaulat yang memang diperuntukkan atau mm, diduduki oleh orang-orang Yahudi gitu. Dan itu diakui oleh semua negara. Dia punya ambisi yang kayak gitu. Nah, ketika dia membicarakan impiannya itu, banyak orang yang apa namanya orang-orang Yahudinya sendiri ya, banyak yang meragukan kayak emang ada maksudnya emang mungkin ya kita bikin negara kita sendiri gitu di saat kita ini udah dari semenjak dulu diusir dari sana gitu dan akhirnya terlantar di mana-mana gitu karena nggak ada yang mau menerima kita gitu. Nah, Theodor Herzl ini dengan segala taktiknya mendekati orang-orang Yahudi yang dia punya kekuasaan di negara lain dan punya uang juga. Karena kan buat perang tuh kan sokongan dananya nggak sedikit ya. Apalagi mereka awal mulanya adalah orang-orang yang nggak dianggap istilahnya gitu. Akhirnya dapatlah itu eh, apa sokongan dana, terus eh,
dan segala macam cara dia lalui gitu, termasuk ini minta minta wilayah secara terang-terangan, minta wilayah ke Sultan Abdul Hamid II. Nah, sama Sultan Abdul Hamid II ini ditolak secara mentah-mentah. Nggak bisa, kamu nggak bisa minta Palestina gitu. Palestina itu adalah negara atau ya tanah yang mana para syuhada itu memperjuangkan itu dengan darah mereka gitu. Sultan Hamid II ini pokoknya jelas-jelas menolak itu. Sampai akhirnya terjadi perang salib. Di perang salib ini itulah akhirnya kan antara sekelompok negara dengan sekelompok negara yang lain gitu kan. Jadi kalau misalkan kelompok A ini menang, maka dia berhak menguasai semua Kak, yang ada di. Hmm? Perang Dunia, Aku tadi ngomong apa sih? Perang Salib. Oh, perang salib ya, perang dunia. Sorry, sorry. Nah, Perang dunia, iya ya, perang dunia pertama. Sorry ya teman-teman ya. Nah itu, ketika dia berhasil memenangkan perang tersebut, dia berhak menguasai negara lawan, negara musuh, dan negara-negara yang ada di bawahnya. Nah, kebetulan waktu itu yang menang adalah di Perang Dunia Pertama adalah Inggris. Jadi Inggris menguasai daerah-daerahnya musuh. Nah, termasuk di dalamnya tuh ada Palestina di situ. Gitu. Terus habis itu ada dibangun PBB, bukan PBB ya. Kalau yang dari Perang Dunia Pertama itu LBB namanya. Jadi Liga Bangsa-Bangsa. Terus habis itu di Perang Dunia Kedua eh, yang menang Amerika. Di Perang Dunia Kedua yang menang Amerika, dia mendirikan PBB. Nah, jadi kalau kita sekarang nanya kenapa Palestina, maksudnya dengan kondisi yang semengenaskan ini ya, PBB nggak turun tangan, ya karena memang dari awal tuh PBB itu bisa dibilang cikal bakalnya juga gitu. Dan itu kan dipegang sama Amerika, yang mana Amerika juga punya sokongan dana yang memberikan sokongan dana yang besar ke Palestina. Pokoknya itu ya, secara historisnya memang panjang banget di sini dijelasin dan eh, aku baca pun di sini banyak yang ya mungkin banyak yang di skip karena emang panjang banget kan kalau misalkan mau dijelasin runutnya seperti apa gitu. Jadi eh, kalau mau tahu sejarah detailnya teman-teman bisa baca ini. Detail tapi ringkas gitu. Jadi kayak cuma step-stepnya aja gimana gitu. Nah, gitu. Itu jadi buku ini ya udah jelasin tentang sejarah-sejarahnya pas segala macam sampai kemudian perang-perang yang ada di Palestina. Perang atau bukan perang ya, kita sebutnya apa berarti? Pemberontakan ya. Karena kan dizolimi sekian puluh tahun, mereka kan nggak diem aja, apalagi setelah Hamas didirikan. Itu akhirnya banyak pemberontakan-pemberontakan. Kalau yang sekarang kan namanya Tufanul Aqsa. Nah, sebelum-sebelumnya itu ada nama-namanya juga. Kayak, mana nih? Al-Furqan War. Terus habis itu Hijratus Sijil. Asful Makul, Saiful Quds, Al-Fajr As-Shadiq, terus sampai yang ini Tufanul Aqsa. Dijelasin juga ada berapa orang syuhada di apa namanya? Berapa orang syuhada dari kalangan Palestinanya sama orang-orang terbunuh dari kalangan Israelnya gitu dan jumlahnya beda jauh banget. Jadi itulah kenapa disebut Baitul Maqdis for Dummies karena mungkin bagi orang-orang yang benar-benar nol nggak ngerti apa-apa ya mungkin atau yang cuma tahu secara luarannya aja nih apa yang terjadi di Palestina itu nah bisa baca ini ringkasannya kita dapat banget gitu asal muasalnya kenapa bisa eh, orang-orang memperebutkan Baitul Maqdis kayak gitu-gitu gitu itu sih kalau buku review mas sebenarnya nggak usah jelasin isinya ya iya lebih nanti ke jadinya ini spoiler. spoiler ya ya itulah kita teman-teman jadi Oh, nah, dibilang damis pun ya
yang baca ini perlu mikir ya, tetap harus mikir dan Mm-mm. paling nggak punya inilah, punya informasi lebih sebelumnya tuh udah punya informasi dulu kurang lebih tentang Palestina biar bisa nyambung gitu baca ini. Yang jadi itu udah Semarang sih kan? Ini Iya. BTW ini sequel ya. Jadi Oh ternyata ada iya, buku buku keduanya cuman nggak tahu deh kapan launchingnya karena ini juga masih baru Oktober. menarik juga ya kalau ada sequel-sequel gitu. Iya. Kak, tadi seru banget sih sebenarnya. Banyak hal-hal yang jujur aku tuh kepo sama buku itu. Karena tadinya aku tuh mau yang open PO kan, tapi qadarullah aku tertarik dengan buku yang lain. Terus eh, buku yang lain tuh barat sih penulisnya. Nah, sejujurnya aku belum baca ya buku ini. Tapi diceritain gak sih Kak di buku itu eh, kenapa harus kenapa harus Usama, Kak? Maksudnya kan yang lain juga banyak yang ragu gitu. Ya walaupun mungkin dulu ya aku juga pernah mendengar kisah ini gitu. Tapi di buku itu ada nggak sih kayak fun fact atau apalah tentang Usama sang 17 tahun tapi penakluk Baitul Maqdis gitu. Walaupun akhirnya Hmm. Usama tuh yang membuka pintunya kan Kak. Jadi kan kalau nggak salah Usama tuh belum nyampe kan Kak ke Palestina tuh ya. Nah, tapi kan akhirnya Usama yang membuka-buka, barulah gongnya di Umar bin Khattab gitu kan ya. Ah, Hmm. gimana tuh Kak, Usama? Oke. eh Usamah ini kan anaknya Zaid bin Harithah ya. Mm, Nah, Zaid bin Harithah ini termasuk dulu sebelumnya itu di Perang Mu'tah tuh Zaid bin Harithah. Terus habis itu siapa lagi nih? Eh, tiga panglima yang ada di Perang Mu'tah tuh Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. ya. Jadi mereka kan sebelumnya kan jadi panglima juga di Perang Mu'tah. Nah, ketika panglima ini udah syahid semua, Mm, terus si Usamah bin Zaid ini kan karena anaknya Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah ini kan adalah orang kesayangannya Rasul juga kan, dari kecil udah sama Rasul gitu. mm, Maka Rasul tuh punya eh istilahnya Usamah nih punya tempat tersendiri di hati Rasul gitu. mm, Di samping itu ya memang Usama bin Zaid juga cakap gitu. mm, Makanya Rasul milih Usama bin Zaid. Nah, di buku ini juga dijelasin bahwasannya pemilihan Usamah ini menunjukkan bahwasannya eh, misi pembebasan Baitul Maqdis itu adalah misi antar generasi. mm, Mm-mm. Jadi sedalam itu ya maksudnya di kalau kita maknai gitu. Kenapa Usamah yang dipilih? Karena dia anaknya Zaid bin Harithah yang mana sebelumnya juga eh, memperjuangkan hal yang sama gitu. Nah, itu eh, hikmahnya adalah yang dipelajari oleh orang-orang setelahnya adalah bahwasannya memang pembebasan Baitul Maqdis ini adalah misinya antar generasi gitu. Jadi kalau misalkan bapaknya udah syahid mm. memperjuangkan itu berarti tugas anaknya. Ketika anaknya udah berjuang dan terus syahid berarti itu harus dilanjutkan oleh keturunan setelahnya kayak gitu. Sampai kita hari ini Masya Allah. Iya ya. gitu. eh Selalu ada hikmah sih pasti. Tapi eh, pasti ya mungkin ya karena Usama juga anaknya seorang mujahid gitu ya. Jiwa-jiwanya juga pasti ada sih yang aku yakinin tuh awalnya itu sih kan. Hmm. Alasan antar generasi itu belum masuk lah dulu di aku gitu. Ya mungkin emang karena kapasitasnya aja gitu loh. Udah cocok nih, udah paten gitu. Tapi ternyata memang ada alasan yang menginternal apa ya, agar terinternalisasi lagi lah pembebasan ini gitu. Terus ini Kak, ada di chat nih. Kak, aku mau nanya dari Kajian. Terima kasih Kajian sudah bertanya ya. Aku belum paham banget tuh Fanul Aqsa itu apa sih? Gas Kak, jelasin. Oke. Eh, Tufanul Aqsa itu yang tadi aku itu juga ya mention juga. Jadi orang-orang Palestina ini dengan kayak kayak mana yang kuat itu tadi
Mereka kan dijajah kayak gitu kan nggak tinggal diam doang atau pasrah doang ya. Kayak udah dari dulu nih udah dijajah gitu, apa nyerah aja ya. Terus habis itu jadi apa tanahnya serahkan ke musuh aja kan enggak. Gitu. Nah, Tufanul Aqsa ini adalah bagian dari bentuk pemberontakan orang-orang Palestina yang diinisiasi oleh nggak tahu ya Hamas. Spesifik Hamas nggak sih atau gabungan semua ini, semua Jadi organisasi? ya, izin juga ya Kak. Jadi kalau setahu aku Tufanul Aqsa itu sendiri Hamas. Kenapa Hmm. Hamas yang buat dulu? Ya karena kan waktu itu kondisi Gaza juga udah sangat mencekik ya Kak ya. Nah, sedangkan kalau Gaza itu kayak memang rata-rata Hamas. Beda di tepi barat. Kalau di tepi barat kan ada kayak Saraya Al-Quds gitu kan. Ada Hmm. pergerakan-pergerakan lainnya gitu. Nah, kalau Gaza ini memang didominasi oleh Hamas gitu. Nah, nanti kalau teman-teman yang lain tahu lagi sebuah fakta, tolong aja langsung diingatkan. Boleh lanjut, Kak? Mm-mm. Itu yang diinisiasi oleh Hamas ya berarti ya. Yang akhirnya juga didapat dukungan juga gitu dari organisasi-organisasi lain gitu. Karena kan mereka juga menginginkan hal yang sama gitu, kemerdekaan itu tadi gitu. Nah, Tufanul Aqsa ini karena durasinya yang panjang banget dibandingkan pemberontakan yang sebelum-sebelumnya, dia memakan korban yang banyak juga. Tapi impact-nya juga banyak untuk keseluruhan dunia. Kayak tren boykot itu kan juga salah satunya munculnya dari ini, dari maksudnya efek dari Tufanul Aqsa ini. Dari Tufanul Aqsa ini banyak orang-orang yang kemudian akhirnya mengkaji gitu kan. Bahkan sampai ke seluk-beluk sumber pendanaan eh, Israel gitu dari mana gitu. Ternyata dari produk-produk yang mungkin sebelumnya kita pakai terus gitu. Berarti Mm-mm. kan akhirnya kan kalau misalkan kita beli produk tersebut kan sama aja kita mendukung atau mendanai mereka kan. Nah, akhirnya Setuju. ada tuh studi-studi yang atau seminar-seminar yang istilahnya me- menyebarkan awareness ini tadi. Jangan deh, jangan beli produk-produk ini gitu karena itu semua aliran dananya ke ke sana gitu, ke Israel gitu. Jadi tuh Vanul Aqsa ini banyak banget apa pengaruhnya untuk dunia secara keseluruhan juga. Karena perekonomian itu kan hal yang esensial banget ya. Apalagi untuk keberlangsungan perang itu kan mereka kan butuh dana yang besar banget. Nah, ternyata dari boykot-boykot kita ini itu juga punya pengaruh yang besar, hmm, pengaruh buruk yang besar ya buat Israel. Mereka juga jadi banyak kolaps karena kekurangan dana apa segala macam gitu. Jadi eh, Tufanul Aqsa ini memang udah dipersiapkan dari lama. Kalau kata kalau kata siapa Hussein Gaza itu, jadi sekarang nih kondisinya memang kayak orang tuh kalau misalkan lagi habis sakit, sakit parah atau apa gitu ya, Hmm. tuh biasanya menuju ke sembuh itu banyak yang dia rasain gitu. Malah kayak apa ya? Penyakitnya keluar banyak gitu. Gimana ya? Hmm, Detox lah ya, detox gitu. ya detox, bener-bener detox betul. Jadi kenapa bisa sampai sebanyak itu ya? Karena ya insya Allah setelah ini nih eh, akan semakin dekat lagi gitu dengan eh, kemerdekaan Palestina. Jadi memang banyak Amin. yang akhirnya diambil sama Allah, banyak yang akhirnya syahid gitu. Dan orang-orang Palestina pun menyadari akan konsekuensi itu gitu. Pemberontakan yang eh, di udah di istilahnya udah disiapin dari jauh-jauh hari ini dan dengan konsekuensi yang memang besar, mereka semua mau bersabar dengan itu karena mereka yakin setelah ini insya Allah akan semakin baik lagi keadaannya, terutama untuk spesifiknya untuk kemerdekaan Palestina gitu. Ya, gimana kajian terkait Tufan Al-Aqsa? Nah, mungkin izin nambahin ya, Kak Herda kajian. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu pergerakan-pergerakan perlawanannya mungkin disebutnya Intifado 1, Intifado 2 gitu. Itu Mm-mm. perlawanan yang memang sekaligus besar-besaran. Jadi
antara ibaratnya mah tentaranya gitu ya, lawan tentara, bukan yang diinisiasi. Tapi kalau Intifada tuh kalau nggak salah inisiasinya masyarakat sipil duluan ya. Nah, kalau Tufan Al-Aqsa ini memang dari Hamas ya, kalau nggak salah, yang memulai perlawanan ini. Terus ini juga sih Kak, eh, apa tadi aku nanya apa? Oh iya, terkait liberation of mind before liberation of land. Ini menarik banget Kak. Kenapa aku bilang menarik? Ini menyangkut dengan letak strategis geografinya wilayah Syam, di mana wilayah Syam itu apa ya? Ibaratnya dia menjadi apa ya kayak sangat ciamik gitu loh di mata-mata Barat juga kan. Ya, ada yang negaranya mungkin antara masyarakatnya diadu domba gitu ya. Ada juga yang dibikin jadi kayak perang saudara gitu ya. Ada ya pokoknya konflik-konflik internal itu udah semakin banyak gitu ya kayak. Dan kalau kita mau bahas secara Palestinanya, bahkan main atau pemikiran mereka juga cukup berbeda-beda gitu ya. Kayak mungkin di Gaza itu memang terislamisasi atau semangat pembebasan Baitul Maqdis karena agama itu kuat gitu. Tapi gimana dan apa kabarnya dengan di tepi barat yang mereka tuh mungkin punya tiga aliran, yang Islam, yang liberal, dan bahkan umat Yahudinya sendiri kan banyak di tepi barat gitu ya. Nah, di buku itu juga dijelasin nggak sih Kak, kayak PR-PR negeri Syam atau apa ya, kritikan untuk bukan kritikan sih, maksudnya kayak suasana negeri Syam saat ini gitu. Hmm. Enggak sih, ini di sini baru sampai yang iya macam-macam bentuk pemberontakan. Maksudnya nama-nama pemberontakannya ya kayak Tufan Wakso apa segala macam. Mm-mm. Terus sampai situ, di situ gitu. Jadi mungkin kalau kondisi sekarangnya seperti apa gitu dan kelanjutan eh, pembahasan tentang Tufanul Aqsa kayak gimana itu mungkin ada di buku yang selanjutnya kali ya. Iya sih, bener banget. Terus sebenarnya yang tadi kakak sampaikan ya, aku tuh sebelum baca buku ini, aku recalling, aku pernah dengar Spotify-nya Ustadz Felix Xiao gitu ya. Itu zaman COVID kalau nggak salah, dan Ustadznya tuh pernah menyampaikan mirip sama yang kakak sampaikan gitu ya. Jadi walaupun aku belum baca bukunya, aku tuh langsung kayak pernah dengar juga, dan tadi tuh aku langsung nyari podcastnya ya. Kalau nggak salah di podcastnya Ustadz Felix, tapi tadi karena udah banyak dan aku belum login karena aku udah nggak punya Spotify sekarang, itu agak susah sih nyarinya. Nanti mungkin teman-teman juga kalau mau denger ya, kalau nggak salah ada 3 episode tuh teman-teman. Eh, apa ya? Lahirnya Israel atau apalah judul-judulnya. Pokoknya ya memang Israel itu adalah anak haram dan anak cacatnya dari Inggris. Inggris tuh ibaratnya bidan terbaik yang melahirkan si Israel ini gitu. Eh, Mhm. itu keren banget sih di situ. Jadi kita tahu Inggris itu sebenarnya sejahat apa, seantisemit apa gitu, segak apa ya, semau ngusir Israel dengan secara halusnya tuh gimana gitu. Karena kan sebenarnya ketika kita tarik lebih jauh gitu ya, yang pada faktanya yang antisemit adalah mereka orang-orang Inggris yang ingin mengusir Israel di negaranya gitu ya. Karena banyak ketidaksukaan personal mereka dengan orang-orang Israel. Tapi Israel ini punya uang gitu kan. Si Rothschild ini memang sangat menggiurkan hartanya. Ya, akhirnya politik dan segala hal dipermainkan. Ya, dampaknya adalah Palestina yang kena. Terus juga mungkin orang-orang akan bertanya gitu ya, kenapa akhirnya Palestina yang korban gitu. Tadi yang udah dijelasin sama Kak Herda juga menarik banget, tentang Theodor Holtz yang meminta sepetak tanah di Palestina kepada Sultan Abdul Hamid. Itu kalau teman-teman mau lihat secara visualnya, tonton Sultan Abdul Hamid II di YouTube ada, insya Allah. Tapi cari yang sekiranya memang rapih gitu ya. Itu juga ada Mhm. banget. Aku di situ merinding banget sih aku nonton itu.
Tapi nonton itu tuh ini ya teman-teman ada part-partnya. Jadi kayak misalnya part 1 sampai 5 tuh eh, tentang situasi internalnya pemerintahan Sultan Abdul Hamid pas saat itu. Terus konflik berikutnya adalah bagaimana liberalisasi di Turki. Terus akhirnya Theodor Holtz itu datang membawa segala narasi. Theodor Holtz itu pinter nulis teman-teman. Jadi Hmm. banyak pemuda-pemuda Turki yang akhirnya itu em, membuat pergerakan-pergerakan baru tuh dari tulisan-tulisan Theodor Holtz, setahu aku. Makanya akhirnya juga siapa Kemal Atatürk naik itu adalah dari mereka juga sebenarnya. Ya nanti mungkin bisa tonton ya di YouTube insya Allah ada. Dan Hmm. yang paling aku pikirin kembali ya Kak adalah sebenarnya insya Allah di sini semua Islam ya. Bagaimana kita itu merapikan akidah kita ya gitu ya. Karena mind juga timbul dari akidah. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, banyak kaum-kaum intelektual yang memang mengangkat isu ini adalah secara kemanusiaan. Itu udah sangat bagus gitu. Tapi em, dijelasin nggak sih Kak di buku itu eh, ya untuk pembebasan Baitul Maqdis itu bukan hanya tentang kemanusiaan, tapi bagaimana itu juga terpengaruh oleh agama. Jadi kita nggak bisa memungkiri gitu ya. Pasti ada sangkut pautannya dengan agama. Ya walaupun sekarang orang-orang udah mengatasnamakan kemanusiaan, mungkin biar lebih diterima aja ya gitu. Tapi ya untuk kita semua Ya, betul, betul. harus tetap sih kita tanamkan bahwasannya Palestina pun adalah tentang akidah kita. Mm-mm. Kan di ini juga apa namanya, yang waktu kemarin Yahya Sinwar Hmm? Syahid itu kan banyak tulisan-tulisan yang akhirnya ini ya apa eh, terus apa jelasin tentang kekuatan apa yang dipakai sama para mujahid itu kan salah satunya kan adalah Nasrul Fikroh ya, maksudnya Ya. pemikiran ini gimana caranya semua orang itu misalnya satu pemikiran dulu gitu, terus yang kedua amal jama'i. Nah setelah orang-orang udah istilahnya doktrin eh, yang baiknya ini udah masuk ke otak mereka gitu ya, tentang visi yang harusnya mereka perjuangkan, terus usaha-usaha yang harusnya mereka kerahkan gitu, dan tentang ya itu tadi ada kaitannya dengan akidah, karena yang mereka perjuangkan juga kan istilahnya tanah suci juga kan, Mm-mm. itu juga nggak berhenti di situ maksudnya, habis itunya harus ada amal jama'i. Makanya kenapa eh Palestina kondisinya seperti saat ini gitu, di zaman dulu tuh juga karena ada kesalahan umat muslimnya sendiri, yaitu apa, yaitu perpecahan tadi. Makanya kenapa perpecahan itu kesalahan yang harus dibayar mahal oleh generasi selanjutnya, bahkan dalam jangka waktu yang panjang sekali gitu. Karena akhirnya kan banyak negara-negara lain yang mencaplok apa segala macam, mengklaim bahwa itu juga bagian atau haknya mereka dan lain sebagainya gitu. Nah, terus sekarang insya Allah bibit-bibit persatuan itu udah muncul lagi ya. Jadi eh, ini acara yang seperti ini juga Masya Allah termasuk salah satu apa usaha untuk menyebarkan fikroh tadi, dan mudah-mudahan outputnya adalah amal jama'i. Kita mau memperjuangkan sama-sama gitu. Amin. Setuju banget Kak. Di mana gerakan yang kolektif itu akan menghasilkan sebuah keindahan. Karena bangkitnya Israel ini pun adalah usaha-usaha kolektif mereka. Mereka kan ibaratnya dikit Iya, ya. Tapi visi misi tujuan mereka tuh tertanam dengan baik di setiap individu mereka gitu. Dan semoga kita juga dari ada bincang-bincang ini memahami untuk apa kita membela Palestina, memahami akhirnya kenapa kita berjuang, memahami kenapa kita harus vokal, memahami kenapa kita tidak boleh berhenti gitu ya. Memahami hal-hal terkecil apapun gitu ya. Sedihnya adalah Kak tadi pas Kakak ngomong boykot gitu ya. Mungkin aku akan berkoar-koar di sosial media gitu ya tentang boykot dan lain-lain. Tapi tadi aku baru aja ada habis dari bandara. Di mana di bandara itu kita makan susah. Maksudnya
karena itu tadi adalah bandara internasional Kak, jadi makanan sekalinya ada yang non boykot tuh mahal. Karena kan rupiahnya, kursnya kan adalah negara sana gitu ya. Terus akhirnya uh, best dealnya adalah fast food. Fast food yang tersedia di bandara, Burger King gitu kan. Terus minuman yang tersedia di bandara yang masuk kantong kita adalah Starbucks gitu kan. Dari situ aku benar-benar sih Kak, batin banget. Karena aku juga nggak bisa ngasih solusi apapun. Kan nggak mungkin akhirnya aku ngajak, udah kita ke restoran ini aja gue yang bayarin. Gak mungkin juga kan. Kayak duit tinggal berapa gitu kan. Harganya juga berapa gitu. Tapi eh, di situ apa ya, kita itu benar-benar mengetes diri kita banget gitu. Kayak sejauh apa kita ingin mengingatkan, sejauh apa kita ingin bergerak, sejauh apa kita ingin berusaha untuk memerdekakan Palestina dari hal-hal terkecil itu, yaitu mengingatkan orang dan teman kita dan mengajak teman kita itu untuk berada dan sepemikiran sama kita. Ya, alhamdulillahnya, syukurnya kalau misalnya sampai teman-teman itu di tahap menghormati ketika kita boykot. Jadi teman-teman aku tuh menghormati Kak, aku boykot. Sampai kalau temanku tuh nanya, Burger Burger King boykot juga nggak sih Kak? Gitu, boykot gitu. Berarti lu nggak makan? Nggak, gue nggak makan. Gitu. Oke, deal gitu. Cowok. Di situ dia paham, aku anaknya boykot banget gitu. Jadi eh, mungkin hal terkecil adalah bagaimana teman-teman tuh memiliki jiwa yang berprinsipil gitu ya, kayak punya prinsip lah. Setidaknya nanti tuh orang akan respect dengan kita. Terus teman-teman aku yang ini emang teman-temannya eh, cukup ya unik gitu. Mereka ke Starbucks, foto, kirim ke grup, tapi eh, bungkus Starbucksnya ditutupin karena nggak enak di situ ada aku. Oke, dari situ sebenarnya hati kecil mereka kan udah tersentuh ya kayak. Dari situ sebenarnya mereka harusnya udah mikir kan. Nah, eh ini sih yang menjadi reminder juga buat kita, bagaimana kita tuh terus berada di garis yang benar gitu, terus berada di pilihan kita gitu. Jangan sampai kita tuh bisa mengikuti orang-orang sekitar kita yang mungkin mereka tuh sebenarnya nggak paham. Dan inilah pentingnya bagaimana liberation of mind gitu. Itu benar banget sih. Mind itu, wah, Ya, kacau. karena orang kan gerak atau akhirnya tidak memilih untuk bergerak juga karena dari main kan. Mm-mm. Setuju. Mm. Padahal boykot ini nggak, maksudnya nggak harusnya tidak digerakkan oleh orang Islam doang ya. Setuju, Karena setuju. kan ini kan kaitannya sama kemanusiaan gitu. Kemarin aja anak COC yang makan di McD terus Ah, ya upload itu kan juga akhirnya kan banyak yang ini kan kritik kan. mm-mm. Karena ya menyinggung juga kayak di maksudnya sebelum-sebelum ini juga kalau ada orang nyebut Holocaust apa sih nyebutnya bacanya gimana? Ya, Holocaust. Heeh. Itu kan juga maksudnya kayak sebuah perkataan yang istilahnya kayak berdosa banget kalau ngomong kayak gitu gitu loh. Kayak pasti orang tuh akhirnya ngelirik apa segala macem gitu. Setuju, setuju. Sampai setidaknya sampai seminimal gini sih Kak. Yang aku lagi usahakan adalah temen aku tuh kayak gini. Ya kan belum tentu kita minum Starbucks tapi kita nggak pro Palestine. Paham nggak Kak? Jadi sebenarnya dia pro Mhm. pro Palestine tapi masih menggunakan produk-produk boykot. Tapi sebenarnya hati nuraninya dia mengatakan pro Palestine. Berarti kan itu adalah tugas-tugas kita bagaimana menyebarkan pemahaman-pemahaman yang bisa mereka terima gitu, yang akhirnya bisa mereka pahami. Mhm. Masuk. Tuh. Minum nih. Soalnya sebenarnya nih McDonald dekat sini kan ada ya. Aku kan Ah, tinggalnya kan Pasar Minggu Jati Padang nih. hmm. Itu tadinya tuh rame tuh anak-anak Lipia kalau weekend Nah, weekend ngumpul di situ kayak gitu-gitu. ah, Nah sekarang jadi sepi banget karena memang sini tuh wilayahnya anak-anak Lipia ngekos kan. hmm. Tapi ya walaupun nggak Lipia, cuman yang berkerudung masih ke sana tuh juga banyak Itu gitu. Jadi yang eh, bahkan di umat Islamnya pun juga tertentu doang yang masih tegas gitu soal boykot-boykot ini. dan pentingnya adalah bagaimana kita liberation of mind tuh bukan hanya sekedar apa sih Kak? Kayak
tahu ini boykot gitu, tapi bagaimana kita tuh paham impact-nya gitu. Kayak pendanaan ini tuh bagaimana persoalannya, bahkan mungkin by data gitu ya. Jadi penting juga sih buat orang-orang seperti kita itu ya, karena untuk pembebasan nggak boleh ada yang setengah-setengah gitu ya. Secara ilmunya juga kita harus mumpuni gitu ya. Jadi kita bisa memberikan data gitu loh. Karena tadi juga obrolannya kayak tapi kan sahamnya udah saham Indonesia dan lain-lain gitu. Wah, Nah, itu ya. seru sih. Kalau saya gitu ya. Mm, ya mungkin tiap ini obrolannya berbeda. Cuman pentingnya kita juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Ya bagaimana nanti ketika kita bicara dengan siapapun kita bisa memberikan fakta yang memang by data gitu. Keren banget sih. Dan itu ya adalah usaha yang berkelanjutan ya. Hmm, Ya misalkan kita tahu nih sekarang gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ada perubahan, ada update lagi, ada apa kayak gitu. hmm, Yang mana mungkin mungkin aja dong kayak disangkal sama orang-orang ini gitu. Enggak hmm, kok tadi gue baca infonya kayak gini-gini gitu. hmm. Jadi kayak ya udah ini usaha yang berkelanjutan emang. Setuju banget. Bahkan buat kitanya sendiri kan, Kak. Karena jujur ya, Kak, dulu aku memakai beberapa produk yang memang itu tuh cocok di aku yang awal-awalnya tuh nggak boykot. Jadi sebenarnya aku nih memahami boykot, alhamdulillahnya udah sejak dari aku SMP ya, mungkin Masya yang Allah. mana orang tua aku juga tuh kayak ngasih pemahaman gitu. Nah, cuman pas lagi pas lagi ibaratnya nggak vokal gitu ya, ya kadang-kadang sekali mah nyicip-nyicip gitu kayak Pizza Hut dan lain-lain. Nah, oke, Pizza Hut aku bisa udah say no dan lain-lain. Sebenarnya yang paling menjadi struggle tuh adalah gimana kalau kita tuh cocoknya dengan brand itu dan kita belum menemukan yang baru. Itu tantangan buat kita sendiri sebenarnya. Dan bagaimana kita harus bisa lebih mengkontrol itu juga ya dari liberation of mind gitu sih kalau menurut aku. Nah, benar-benar. Insya Allah. Aku dulu boykotnya cuma Unilever ya, maksudnya yang Hmm. masih hati-hati. Maksudnya kalau ada Unilever aku mending lain gitu. Iya. Tapi ternyata makin ke sini kan, ya itu tadi berkembang. Akhirnya kan ternyata nggak cuma Unilever doang. Ada produk-produk lain yang juga eh, terang-terangan mendanai gitu. Kayak McDonald, terus apa-apa. Iya. Tapi mungkin buat teman-teman di sini, kalau misalnya pusing karena kebanyakan dan lain-lain, bisa pahami dulu beberapa produk yang memang itu tuh udah ibaratnya ring satunya pendanaan gitu ya. Itu dari BDS ya teman-teman, boleh dibuka BDS Movement. Karena BDS itu kalau memberi kajian, memberi data dan lain-lain tuh rapih banget. Jujur aku suka banget karena kayak penyalurannya tuh kayak misalnya kenapa Puma gitu kan akhirnya kita boykot ya karena waktu itu Puma yang menjadi sponsorship buat sepatunya main bola Israel dan lain-lainnya gitu. Terus kalau McD kenapa kenapa itu juga BDS itu sangat-sangat enak banget sih buat dilihat. Kalau mungkin Mm-mm. oh iya, mungkin kalau teman-teman ngerasa BDS Indo kurang aktif bisa juga ngelihat BDS movement atau enggak BDS negara-negara lain. Tergantung sih emang tergantung negaranya ya. Tapi kalau di Indo tuh kadang-kadang update-nya tuh memang suka agak lama. Heeh. Atau kalau Hmm. misalnya mau lihat coba cari hashtag di bebas afiliasi. Itu juga banyak banget. Oh ya, dari sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau ada yang tadi kayaknya kurang pas yang kita sampaikan. Boleh banget ya diskusi karena kan ya Iya, juga kita sharing, takut bincang-bincang. takut aku salah nyampein atau gimana ya. Kan Ternyata ada yang lebih di sini. kadang kan kita ngomong juga kadang di otak apa ya, kesampaiannya apa gitu kan. Gitu Itu kayak tadi aku ngomong pertama kali. sering banget tau Kak terjadi. Oh ya, tapi aku anyway tentang Perang Salib, aku mau ngerekomendasiin teman-teman buat nonton film Kingdom of Heaven. Itu sebenarnya film buatan orang Barat ya, Kingdom of Heaven itu di YouTube insya Allah ada. Tapi sebenarnya kalaupun nggak di YouTube ada di tele. Cuman kalau teman-teman pengguna yang legal banget, karena kan tele mah ilegal ya. Aku nggak tahu lagi
selain di Perpusnas ada VCD-nya. Jadi di Perpusnas itu ada VCD-nya Kingdom of Heaven. Lantai berapa berarti kalau tentang VCD itu lantai 6 ya, atau lantai 8 lah, aku lupa. Nanti cari aja, tanya lah ke tugasnya. Di bagian action kalau nggak salah. Tapi di YouTube tuh, jadi di YouTube tuh ada, tapi rata-rata tuh pada kayak nggak beres gitu loh. Atau startnya tuh nggak dari awal gitu. Jadi agak kurang pas. Tapi kalau di tele teman-teman bisa nonton. Nanti di situ dijelasin tentang perang salib. Bagaimana Salahuddinnya tuh sungguh Masya Allah ya ditakutinnya gitu. Sampai mereka itu menyerah. Sampai eh, ya pokoknya di Kingdom of Heaven itu menjelaskan juga betapa mulianya umat Islam dalam berperang. Terus kalau misalnya teman-teman mau nonton lagi, ada judulnya Salahuddin Ayyubi. Ini emang agak parah sih rekomendasinya di tele, aku nontonnya. Nah, kalau tentang Salahuddin Ayyubi ini, nggak dari Salahuddinnya, dari Nuruddin Zankinya dulu, terus ke Najamuddin Ayyub. Nah, itu teman-teman bisa dari situ. Kenapa aku merekomendasikan ini? Karena sesuai judulnya gitu ya, apa Baitul Maqdis Perdamis, kita bagaimana kita itu bisa mengetahui yang sekarang kalau kita nggak ketahui sejarahnya. Jadi penting juga untuk kita mengetahui sejarahnya agar kita tuh lebih paham apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita buat, pergerakan-pergerakan apa yang harus kita usahakan gitu ya. Jadi dari sejarah itu semoga bisa ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Gitu. Nah tadi tentang Salahuddin Hmm. Ayyubi juga takut kiamat kak kalau Palestina merdeka. Ini lucu banget, tapi ini lucu banget. Ya kiamat mah pasti akan terjadi, tapi nggak apa-apa. Mungkin dari Kak Herda ada nggak sih narasi yang harus disampaikan ketika ada temen yang ngomong kayak gitu Kak? Waktu itu aku pernah baca ini juga di kontennya Edgar Hamas. Hmm. Cobaannya apa ya, aku samar-samar deh. Kayak itu urusan main lagi, itu bukan bukan urusan kita. Maksudnya menentukan kapan kiamat itu. Tugas kita ya adalah kalau misalkan ada umat muslim yang masih dizolimi, ada umat muslim yang istilahnya yaitu diserang dalam keadaan lemah, ya kita harusnya menolong, membantu gitu. Hmm. Kan umat muslim kan ibarat satu tubuh ya. Iya. Ketika ada satu bagian yang sakit, berarti yang lainnya tuh juga harusnya tuh empati gitu. Hmm. Gak masa kita diem doang gitu kan. Nah, masalah yang kiamat ini kan itu udah, maksudnya udah, itu udah urusan Allah gitu. Yang penting kita ada di bagian yang eh, mengusahakan, atau bagian yang nggak diem aja gitu ketika ada saudara kita masih dizolimi. Setuju sih. Kalau mungkin kalau ngomong ke orang yang kurang apa ya, aku nggak bisa bilang kurang paham agamanya sih. Cuman mungkin ke orang yang lebih pemahamannya lebih liberal atau bahkan mungkin ke arah sekuler gitu ya, bisa disampaikan gitu ya. Sebenarnya eh, kita dari lahir juga itu emang udah mau kiamat gitu ya. Maksudnya emang kiamat Dari tuh Nabi udah dekat. Muhammad terus juga dari Ya, itu ya, dari dekat kiamat kiamat memang ya. sudah dekat dari kehidupan kita gitu ya. Eh, Kenapa akhirnya Palestina merdeka itu menjadi ciri-ciri kiamat atau kenapa akhirnya ada muncul pertanyaan itu tuh untuk sebagai pengingat gitu. Pengingat diri lu sendiri, pengingat diri gue gitu bahwasanya memang kiamat makin dekat dan ya lu udah mempersiapkan apa buat kiamat itu ya terserah agama lu, terserah kepercayaan lu gitu kan. Maksudnya kayak dia meyakininya kalau habis kiamat tuh gimana ya itu tuh dipersiapkan harusnya gitu dong. Bukan malah memikirkan ketika Palestina merdeka kiamat gitu. Tapi isu oke itu akan menjadi diskusi yang hangat sih dengan teman-teman kita yang memiliki pemikiran kayak gitu. Tapi biasanya orang-orang pemikiran kayak gitu adalah bukan mereka yang berilmu, tapi hanya mereka yang mencari-cari debat gitu ya. Semangat menghadapi orang-orang yang berpikiran seperti itu. PR-nya adalah kita sih yang harus banyak baca gitu ya. Kayak nanti pun dia menyangkal apa ya kita bisa jawab kan. Iya, liberation of mind lagi intinya. Iya, iya, balik lagi. Mikro. Betul. Emang menarik banget sih pas tahu tagline-nya tuh kayak liberation of mind gitu ya. Hmm. Liberation for Barakallah, Palestine. barakallah. Kayak ini nih,
Tufanul Aqsa akan masuk ke buku-buku sejarah anak-anak kita nanti gitu ya. Amin, amin ya Allah, amin. Sebagaimana sebagaimana informasi tentang Intifado, terus habis Hmm, itu ya termasuk juga yang nggak enaknya juga yang Nakba pas segala macem kan. ya. Apalagi sekarang udah direkam, maksudnya udah ada jejak digital ya. Mereka nggak cuma baca, tapi bisa menyaksikan langsung orang-orang dibakar hidup-hidup, orang-orang di bayi-bayi dibom apa segala macam, tinggal sisa kakinya doang, tangannya doang. Setuju banget sih Kak. Dan bagaimana anak-anak mengetahui sejarah ini adalah dari kitanya, orang tuanya. Mm-mm. Kita yang sedang menghadapi sejarah ini nggak boleh buta gitu. Kita harus melek. Nah, Dan mungkin kalau termasuk ini ya, maksudnya eh, strateginya mereka dalam pembebasan atau bukan pembebasan ya, kalau dari POV merekanya berarti apa, perebutan kekuasaan ya. hmm, Penjajahannya itu udah dari semenjak anak-anaknya masih kecil itu dibacainnya buku-buku ceritanya tentang negara Lebanon atau mungkin negara Palestina apa-apa kayak gitu yang menurut yang harus harus dikuasai apa segala macam. Jadi istilahnya provokasi itu udah diperdengarkan ke mereka semenjak kecil gitu. eh, Maka berarti kita juga harus ada bentuk perlawanan baliknya itu juga kayak gitu bentuknya. Kita kan maksudnya apalagi yang perempuan-perempuan itu kan nanti akan jadi ibu, akan lebih banyak waktu membersamai anak-anak gitu. Jadi kalau ibu-ibunya ini adalah orang-orang yang peduli sama Palestina, orang-orang yang eh, percaya bahwa kemenangan itu akan kembali lagi ke orang Muslim, ya itu bakal diceritain, harusnya diceritain ke anak-anaknya gitu dari semenjak kecil. setuju banget Kak. Aduh, Masya Allah. Karena balik lagi apa? Ini adalah perjuangan setiap generasi gitu ya. Ya, betul. Oke. Kalau dari teman-teman ada yang langsung ingin bertanya, boleh banget ya. Terus, oh ya, terus Kak, apa yang membuat buku itu kita ingin membaca buku keduanya gitu? Apakah buku itu gantung, Kak? Oke. Ya dibuat gantung sih ya di kalimat akhirnya ya. Tapi memang belum selesai. Kayak ini baru eh, di bagian akhirnya ini baru permulaan Tufanul Aqsa. Jangan Tufanul Aqsa aja kan udah jalan 1 tahun ya dengan berbagai dampak yang dihasilkan. Terus mungkin ada cerita di balik itu gitu kan tentang pencetusannya apa segala macam. Nah mungkin di buku kedua tuh mungkin ya lebih dalamnya lagi. Hmm, oh iya. Terus juga mungkin kalau, Seru sih karena Hah? nggak maksudnya kenapa alasannya nggak kamu kan tanya ya alasan kenapa kita harus baca yang kedua karena dari awal bukunya ini udah runut banget apa namanya timelinenya dari semenjak para nabi Hmm, punya jejak histori di Baitul Maqdis terus kemudian mulai dari umat muslimnya sendiri dari per masanya itu dijelasin gitu sampai akhirnya sampai di zaman sekarang kan kalau misalnya kita nggak lanjut kan ya sayang aja kayak informasinya tuh nggak utuh gitu loh. iya dong. Ada yang terpenggal. Anyway, Kak, tapi selain zaman Nabi gitu ya, kemudian ada perang dunia, ada perang salib dulu, kan kemudian ada perang dunia gitu. Di, dibahas nggak Kak tentang Naksa, Naksa? Nakba ada di sini. Oh, Naksa Nakba. ada lagi ya? Ada. Nah, ini sih, Oh, oke. di sini Nakba sih. Nakba itu jadi itu setelah yang apa namanya? Yang setelah Perang Dunia Kedua yang Amerika menang. Terus habis itu ada yuk apa pembagian ini untuk Palestina asli, ini untuk orang Yahudi yang mau menempati Palestina. Pokoknya negara Palestina itu kayak dibagi-bagi lagi lah gitu. Jadi orang orang Yahudi yang mau tinggal di Palestina Hmm. dikasih jatah gitu. Itu sampai akhirnya lama-lama mereka nggak tahu diri ya, terus minta diperluas lagi sampai akhirnya malah
mengusir penduduk asli. Nah, itu Nakba itu kan peristiwa itu. Jadi penduduk aslinya disingkirin, terus transmigran dari orang-orang Yahudi di seluruh dunia pada masuk ke dalam Palestina. Ya. Hmm. Nah, sebenarnya Kak ada. Jadi, kenapa aku tuh suka tanya, apakah ada naksa di dalam buku tersebut? Sebenarnya ini yang masih menjadi pertanyaan aku. Kenapa naksa jarang diangkat? Satu. Kedua, kenapa eh, naksa itu kurang diperingati? Apa ya? Kayak dikenang gitu. Jadi, naksa itu adalah perang 6 hari, Kak. Yang mana itu mulai keruntuhan dunia Arab sebenarnya. Oh, iya ada di sini. Itu nama Naksa ya? Itu namanya naksa yang perang 6 hari ya, kayak. Ah, berarti Iya, sebutnya perang 6 hari aja ya? di sini disebutinnya perang ini Israel dan Arab. Oh, iya. Israel itu pakai tanda petik Israel karena kan mereka kan ngaku-ngaku ya, maksudnya Hmm. sebenarnya mah di Palestina gitu, tapi Ya. klaimnya udah Israel pada masa itu. Oh, oke, oke. Ya, itu Iya, penting juga benar-benar. karena pertanyaan aku hingga detik ini ya, mungkin ini juga beberapa teman-teman, di mana Arab gitu. Apa pergerakan Arab? Itu banyak banget yang nanya ke aku. Walaupun mungkin nanti akhirnya aku jawab Kak ya dengan adanya gitu ya. Tapi tetap aku akan mempertanyakan di mana Arab gitu. eh, pun dengan alasan politik, alasan self defense, bukan bukan self defense, lebih apa ya? Kayak mungkin ada kerjasama atau apa yang mereka lakukan, ya di mana Arab gitu, di mana Hmm. Timur Tengah, apa kabar mereka gitu. Itu sih yang selalu menjadi pertanyaan Ini dan yang disebut Arab ini kan Arab Saudi ya. Nah, iya, oh itu banyak Naksa negaranya itu Kak. gabungan negara-negara Arab, tapi di situ nggak disebut Arab Saudi coba. Jadi kayak Iya. Yordania, Suriah, kayak gitu-gitu. Nah, Mm-mm. kalau sekarang kan bahkan di berita terbarunya BBC aja kan Hmm? Arab Saudi itu bikin istilahnya bikin eh tulisan yang menjelekkan Hamas justru kan. Iya. Enggak, Sinwar kemarin. Itu sampai diberontak sama orang-orang Irak juga gitu. Maksudnya Yang, kok dia sejahat itu gitu loh ngomong Sinwar ini haus darah atau apa kayak gitu. tapi yang BBC itu agak sakit tau. Yang Iya. reporter reporter dulu itu BBC kan kalau nggak salah yang jelas-jelas kan, jadi ada nih reporter datang ke tentara Israel, masuk ke dalam sebuah ruangan dan lain-lain, terus tentara Israel ngejelasin kalau itu adalah pergantian shift tentaranya, padahal itu kan kalender. itu Iya, ya. itu BBC kan ya kalau nggak salah ya. Iya sih. Nggak tahu sih. Seingat Gimana aku ya? itu BBC sih, cuman kalau Gitu ya. kalau salah ya mohon diingatkan. Tapi memang suka agak sakit sih. Tapi Kak, Iya, lucunya BBC dari apa? iya, maksudnya yang tadi apa ada tulisan bahwasanya Sinwar itu haus darah itu kan Hmm. yang meluncurkan BBC Arab gitu loh. Hmm. Sedangkan kan Arab sendiri kan negara Islam ya. Hmm. Aku ya gitulah. Kadang Ya. greget banget ya Kak ya. Tapi ya kita juga nggak bisa ngasih apa-apa gitu Indonesia ya. Padahal mungkin kalau mau lihat mah mungkin bantuan negara-negara tuh paling gede. Ya sebenarnya. Tapi kan kita tuh butuh bantuan secara moral juga. Nggak cuma secara material gitu loh. Kita butuh pengakuan dan lain-lain itu kan lebih dari material gitu. Ya kadang terlalu banyak menuntut ya mungkin akunya. Enggak, emang kayak gitu harusnya. Maksudnya bayangin aja ya, maksudnya yang dirasain sama orang-orang Palestina sekarang nih memikirkan kemana saudara-saudara Muslim aku yang Hmm. dari luar negeri gitu loh. Yang dari negara-negara yang makmur kok nggak ada yang turun tangan, nggak ada yang itu pasti kan miris banget ya. Hmm. Sedangkan itu sebelum-sebelumnya itu negara-negara Islam itu ikut ikut turun tangan. Hmm.
Tapi kemarin ada rekomendasi sih Kak dari Kak Sarah, Sarah Motiva, Kak Sarah Mida. Baca buku Lobby Lobby Israel, Dahsyatnya Lobby Lobby Israel tuh. Katanya di situ akan menjawab lah pertanyaan-pertanyaan gimana, bahkan mungkin Oh, apa kabar Mesir gitu ya. iya, padahal Mesir itu perbatasan banget ya. Iya. Nah di sini kajian, kajian udah baca ya, ada nih namanya kajian. Kayak waktu itu kajian pernah baca deh, Dahsyatnya Lobby Lobby Israel. Ih, ya Allah. Oh, apa ya orang bisa serakus itu ya? Maksudnya mau menguasai dunia dan segala isinya gitu. Padahal Ya mereka itu juga maksudnya nggak merebut itu juga dengan tekanan yang begitu besar loh kayak gitu. Harus ngeluarin duit banyak, harus stres, harus menyaksikan pembunuhan di depan mata mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri gitu loh. Hmm, setuju. Tapi kalau yang aku yakini itu memang ini emang turun-temurunnya gitu kan Kak, Yahudi. Oh, apa? Apanya? Emang turun-temurunnya kan gitu kan, kaum Oh Yahudi. iya. Ya. Mm-mm. Ya itu tabiatnya emang udah dibuat jelek gitu. Hmm. Nauzubillah, astagfirullah. Oke, ini kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi nih. Udah, wow, udah 1:37 juga, Masya Allah. Seru banget, Kak. Semoga kita punya rezeki, kesempatan bisa yang kedua kita bisa ikut launching booknya gitu ya. Oh iya, Amin, iya, iya. ini tahu Kak, Kakak suka ke Forward Library nggak? Teman-teman tahu Forward Library nggak? Aku belum pernah. Oke. Jadi di Forward Library juga itu tuh mau ada acara tentang buku ini. Apa udah ya? Oh iya. Palestina Week. Wait. November tanggal 4. Fatia Izati dan Den Haura. Keren kan banget Wih. kan? Itu langsung Mm-mm. duo. Maksudnya kalau kita lihat dari latar belakang yang berbeda dan mereka bersatu itu pasti bakal seru banget sih. Jadi itu ada talk show, ada light reading. Nanti aku kirim ke grup deh ya. Kalau ada teman-teman yang punya kesempatan itu seru banget. Palestina Weeks is here. Itu tanggal 4 November. Event keduanya 10 November. Tapi kalau yang Den Haura masih Kitten Dance-nya itu 4 November. Ada bayarannya sih 135 ya buat teman-teman yang hmm, ntar aku kirim grup. Fatia Izzati ini dia juga ini ya, influencer juga ya? Maksudnya Iya, terkenal juga. Reality Club Kak, penyanyi. Ih, itu mah dia famous banget. Hmm. Tapi ini apa namanya termasuk yang pro Palestina. Pro Palestine Kak. Itu dari awal dia tuh suka Hmm. bikin video-video terkait genocide gitu kan. Humanity, terus kayak brutalnya, wah itu dia kan mengenai Cia kan. Nah, terus ya ini aku jadi promo ya, nggak apa ya teman-teman sekalian sebar info di Forward Library itu memang suka ngadain kayak apa ya fundraiser for Palestine gitu. Jadi kayak misalnya kan itu perpustakaan ya Kak. Jadi di perpustakaan itu ada kayak tempat ngafenya. Terus setiap pembelian satu cup tuh ada donasinya gitu. Nanti kayak terhitung nih ada berapa cup yang kebeli. Nanti setiap cup itu didonasikan berapa rupiah. Ah, nanti kayak gitu. Kalau terus sekarang sebenarnya kalau teman-teman suka dunia publisher Palestine lebih luas lagi, sekarang tuh lagi ada Palestinian Week gitu di di UK. Di mana ya? Aku lupa. Publisher for Palestine. Nanti teman-teman bisa follow ya. Itu lagi ada event seru banget. Jadi kalau ada teman-temannya yang di luar negeri bisa diajak, bisa dikasih tahu. Begitu deh. Karena udah malam juga nih. Semoga teman-teman juga udah terisi ya.
Mungkin boleh dari Kak Herda closing statement dulu nih Kak. Closing statement. Ya tuh, Hmm. ya Allah. Ya, sebagaimana semangat dari buku ini ya, liberation atau membebaskan pikiran kita dulu dari keraguan-keraguan untuk membela Palestina dan keraguan-keraguan kenapa sih harus boykot gitu. Sedangkan mungkin yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut adalah saudara kita sendiri sama Muslim gitu. Nah, itu perlu kita kaji lagi, perlu kita baca-baca lagi, biar kita dapat alasannya kenapa kita harus eh, melakukan usaha itu, usaha boykot, usaha untuk mengedukasi diri sendiri tentang Palestina, yang nggak lain nggak bukan itu juga salah satu strategi yang Rasul tempuh gitu dalam pembebasan Palestina adalah dengan menyebarkan kepedulian dulu terhadap keistimewaan Baitul Maqdis dan kenapa kita harus memperjuangkan dan menolong orang-orang yang ada di sana gitu kan. Sebelum nanti insya Allah mudah-mudahan dari eh, bebas nih pikiran kita gitu. Udah kukuh, udah solid ya ilmu apa namanya kepedulian itu gitu di diri kita sendiri pertama-tama gitu. Nanti insya Allah akan ada movement atau gerakan-gerakan lain yang menujunya ke arah liberation of land tadi gitu. Jadi intinya pokoknya mulai dari diri sendiri dulu. Yang paling mudah adalah dengan mengedukasi diri sendiri dengan banyak baca, dengan enggak apatis atau meremehkan usaha teman-teman yang selalu nge-share info tentang Palestina gitu. Karena itu juga bagian dari usaha pembebasan. Setuju banget. Terima kasih banyak Kak Herda. Dan terakhir mungkin liberation of mind itu mengingatkan aku terhadap compassion fatigue apa ya dibacanya. Jadi kayak ketika kita tuh mendapatkan berita yang sebenarnya mungkin itu kita udah khawatir, cemas, kayak depressed lah ibaratnya gitu. Nah, tapi dengan liberation of mind itu kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu loh. Karena kan dari isu-isu genosida itu banyak kan Kak orang yang jadi kayak saking selalu ngelihatnya genosida ini tuh akhirnya kayak ih gue nggak mau ngeliat lagi karena itu udah terlalu gimana gitu kan ada ya yang kayak gitu ya Kak. Nah kalau para pakar ngomongnya gitu sih compassion fatigue apa tuh dibacanya ya jadi memang pemikiran itu kunci kunci banget. Nah eh, buat teman-teman juga selain baca menulis gitu ya ingin juga mengajak teman-teman buat sharing. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang udah sering baca buku, terus kayaknya harus sharing nih. Kita di si buku terbuka banget gitu ya, buat bincang-bincang bareng, buat sharing. Kita sama-sama lah bahas isi buku tersebut gitu ya. Silahkan tawarkan diri teman-teman ke boleh ke aku, nomornya juga aku paling sering ngomong di grup ya. Terus juga kenapa sih harus sharing gitu ya? Kenapa kita harus berbincang? Ya selain emang akan memperbaiki komunikasi kita, bagaimana kita tuh nggak sumuk dengan apa yang udah kita dapetin. Jadi ibaratnya mah gelas gitu ya. Ini yang paling simpelnya, yang paling sering dipakai udah diisi, kita bagi-bagiin ke yang lain, nanti kita isi lagi dengan yang lain, kita bagi-bagiin lagi, kita isi yang lain gitu. Akhirnya ilmu kita bermanfaat, ilmu kita tuh selalu apa ya, terrecalling juga gitu. Dan ya insya Allah eh, perlahan kebebasan Palestina itu akan kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup mau ngajak foto dulu buat teman-teman. Kita foto dulu nggak sih? Mungkin boleh sambil kenalan juga buat kayak teman-teman yang mau kenalan boleh. Karena kayak ya udahlah bersepuluh mah kuliah saling kenal nggak sih? Aku izin manggil Kak Wafa, Kak Jihan, Kak Nur Jamilah, Kak Falah, Kak Nur Islamiyah, Kak Faisal, Kem, mau tak? Biasa sih malu-malu ya. Cuman ya siapa tahu rezeki ya hari ini tiba-tiba pada mau Kem. Sambil menunggu teman-teman yang on Kem, aku mengucapkan terima kasih juga ya buat Kak Herda yang sudah meluangkan waktunya. Kayak senang banget Kak, ini menjadi penutupan kita di Bincang Palestina karena kita sudah mengagendakan
enam kali pertemuan. Ya, semoga berkah untuk kakak dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Weh, terima kasih Kak Nur Islamia. Salam kenal Kak. Aku Aska. Oke, ini yang lain udah nih nggak mau nih. Ya udahlah. Tapi teman-teman boleh kok senyum-senyum aja. Foto ya. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Satu, dua. Eh, ada Kailangnya. Ada yang baru join. It's okay. Oke. Sekali lagi, barakallahu fikuna. Semoga kita tercatat menjadi bagian pembebasan Masjidil Aqsa dan jangan pernah apa ya? Jangan pernah takut untuk mendoakan diri kita sendiri atau jangan merasa kayak lah masa doain diri sendiri. Doain diri sendiri itu penting ya teman-teman. Bagaimana kita tuh agar selalu Allah kuatkan kita berada di barisan ini, kita memperjuangkan hal ini, kita mengupayakan segala hal, waktu, uang, tenaga, pemikiran untuk pembebasan Masjidil Aqsa ini. Memang Palestina akan merdeka itu jelas sudah tercatat gitu. Tapi apakah kita akan berkontribusi atau tidak itu kita yang menentukan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman, masih banyak kurangnya. See you next time. Recording stop.